Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 11 ingin mempresentasikan makalah kami tentang Islamisasi Pendidikan Umum dan Sains. Latar belakang munculnya Islamisasi ilmu pengetahuan sejak dekade 70-an. Diskusi Islamisasi mulai mengemuka, marak dipublikasikan suatu hal yang new di kalangan ilmuwan. Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan muncul sebagai respon atas dikotomi antara ilmu agama dan sains yang dimasukkan barat sekuler dan budaya masyarakat modern ke dunia Islam. Kemajuan yang dicapai sains modern telah membawa pengaruh yang menakjubkan. Namun di sisi lain juga membawa dampak yang negatif, karena sains modern kering nilai bahkan terpisah dari nilai agama. Di samping itu, Islamisasi ilmu pengetahuan juga merupakan reaksi atas krisis sistem pendidikan yang dihadapi umat manusia, yakni adanya dualisme sistem pendidikan Islam dan pendidikan modern yang membingungkan umat Islam. Gagasan awal Islamisasi ilmu pengetahuan muncul pada saat konferensi dunia pertama tentang pendidikan muslim di Makkah pada tahun 1977 yang diprakarsai oleh King Abdul Aziz University. Ide Islamisasi ilmu pengetahuan dilontarkan oleh 66 Ismail Raji Al-Faruqi dan Muhammad Naqib Al-Atas. Menurut Al-Atas bahwa tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam adalah tantangan pengetahuan yang disebarkan ke seluruh dunia oleh peradaban barat. Menurut Al-Faruqi bahwa Islam pendidikan telah dicetak dalam sebuah karikatur barat di mana sains barat telah terlepas dari nilai dan harkat manusia dan nilai spiritual dan harkat dengan Tuhan. B. Definisi Islamisasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan sains sering disamakan. Hal itu bisa diketahui dari definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Namun, sebuah istilah dihadirkan tentu mengandung makna yang berbeda. Adapun pengertian dari ketiga kata tersebut ialah: 1. Menurut Ralph Ross and Ms. van der Haag, ilmu adalah sesuatu yang bersifat empiris, rasional, dan umum yang tersusun oleh tempat-tempatnya serentak. 2. Di dalam Ensiklopedia Indonesia, ilmu suatu lapangan pengalaman tertentu yang disusun demikian rupa menurut asas-asas tertentu hingga menjadi kesatuan. Menurut B.J. Habibie, ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemikiran dan analisis yang rasional, sistematis, logis, dan konsisten. 3. Sains adalah bentuk pengetahuan yang spesifik yang mempunyai objek pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis yang khas. Atau menurut kalangan akademis di UIN Malang, ada berbagai pendapat atau versi tentang pemahaman Islamisasi ilmu pengetahuan. Ada 4, yaitu versi pertama beranggapan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan sekedar memberikan ayat-ayat yang sesuai dengan ilmu pengetahuan umum. Kedua, mengatakan bahwa Islamisasi dilakukan dengan cara mengislamkan orangnya. Ketiga, Islamisasi yang berdasarkan firasat Islam yang juga diterapkan di UIN Malang dengan mempelajari dasar metodologinya. Keempat, memahami Islamisasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang beretika, beradab. Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan. Ada 5 konsep Islamisasi sains diantaranya. Pertama, Islamisasi sains dengan pendekatan instrumentalistik, yaitu pandangan yang menganggap ilmu atau sains hanya sebagai alat instrumen. Artinya, sains terutama teknologi sekedar alat untuk mencapai tujuan, tidak memperdulikan sifat dari sains itu sendiri selama ia bermanfaat bagi pemakainya. Gagasan Islamisasi kontemporer, sejarah perkembangan dan arah tujuan dalam Islamia, majalah pemikiran dan peradaban Islam. Untuk mengimbangi barat, kaum muslim harus juga menguasai sains dan teknologi. Jadi, Islamisasi di sini adalah bagaimana umat Islam menguasai kemajuan yang telah dikuasai barat. Banyak muslim yang ahli sains bahkan meraih penghargaan dunia. Namun, tidak jarang dia makin jauh dari Islam. Meski demikian, pendekatan ini menyadarkan umat untuk bangkit melawan ketertinggalan dan mengambil langkah mengembangkan sains dan teknologi. Kedua,
Islamisasi sains yang paling menarik bagi sebagian ilmuwan dan kebanyakan kalangan awam adalah konsep justifikasi. Maksud justifikasi adalah penemuan ilmiah modern, terutama di bidang ilmu-ilmu alam diberikan justifikasi atau pembenaran melalui ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Ketiga, konsep Islamisasi sains berikutnya menggunakan pendekatan sakralisasi. Ide ini dikembangkan pertama kali oleh Sayyid Hussein Nazar. Baginya, sains modern yang sekarang ini bersifat sekular dan jauh dari nilai-nilai spiritualitas, sehingga perlu dilakukan sakralisasi. Keempat, Islamisasi sains melalui proses integrasi, yaitu mengintegrasikan sains barat dengan ilmu-ilmu Islam. Ide ini dikemukakan oleh Ismail Al-Faruqi. Menurutnya, akar dari kemunduran umat Islam di berbagai dimensi karena dualisme sistem pendidikan. Di satu sisi, sistem pendidikan Islam mengalami penyempitan makna dalam berbagai dimensi, sedangkan di sisi yang lain, pendidikan sekular sangat mewarnai pemikiran kaum muslimin. Kelima, konsep Islamisasi sains yang paling mendasar dan menyentuh akar permasalahan sains adalah Islamisasi yang berlandaskan paradigma Islam. Ide ini disampaikan pertama kali secara sistematis oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Menurut Al-Atas, tantangan terbesar dihadapi kaum muslim adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak netral, telah merasuk ke dalam praduga-praduga agama, budaya, dan filosofis yang berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman manusia barat. Langkah-langkah Islamisasi sains atau ilmu pengetahuan. Untuk merealisasikan Islamisasi ilmu pengetahuan, maka International Institute of Islamic Thought yang dipimpin oleh Islami Raji Al-Faruqi merencanakan gagasan tersebut dalam berbagai langkah, di antaranya menguasai dan mahir dalam disiplin ilmu pengetahuan, tinjauan disiplin ilmu pengetahuan, menguasai warisan Islam, penentuan penyesuaian Islam yang khusus terhadap disiplin ilmu pengetahuan. Perkembangan Islamisasi sains di Indonesia. Ide Islamisasi sains yang dikumandangkan oleh para ilmuwan penggagas ide tersebut bergaung pula di Indonesia. Para ilmuwan Indonesia pun ikut mendiskusikan ide tersebut. Pada beberapa kalangan mempraktikannya. Dengan demikian berarti ilmu pun bisa diislamisasi. Dalam bukunya, ia menggunakan kata Islamisasi sains dengan beberapa catatan. Pertama, unsur Islam dalam kata Islamisasi di atas tidak mesti difahami secara ketat sebagai ajaran yang harus dikemukakan rujukannya secara harfiah dalam Al-Quran dan Hadis, tetapi sebaiknya dilihat dari segi spiritnya yang tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran fundamental Islam. Kedua, Islamisasi sains tidak semata berupa pertabelan sains dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang dipandang cocok dengan penemuan ilmiah, tetapi beroperasi pada level epistemologis. Ketiga, Islamisasi sains didasarkan pada asumsi bahwa sains atau ilmu seperti yang pernah ditunjukkannya tidak sama sekali terbebas dari nilai. Sementara itu, salah satu lembaga kajian di tanah air yang berkecimpung aktif menyuarakan ide Islamisasi sains adalah Institute for the Study of Islamic Thought and Divulgation oleh Hamid Fahmi Zarkazi. Tujuan institut didirikan adalah untuk mengklarifikasi dan merumuskan kembali konsep dan metodologi penting dalam hasanah pemikiran dan peradaban Islam yang relevan dengan problem yang dihadapi umat dengan keilmuan, pendidikan, sejarah, peradaban, politik, ekonomi, sosial, dan gender equality. Kesimpulan, Islamisasi sains seperti yang telah dikemukakan oleh kalangan akademik di UIN Malang itu mengandung 3 makna, yaitu pendapat pertama beranggapan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan sekedar memberikan ayat-ayat sesuai dengan ilmu pengetahuan umum yang ada ayatisasi. Kedua, mengatakan bahwa Islamisasi dilakukan dengan cara mengislamkan orangnya. Ketiga, Islamisasi yang berdasarkan filsafat Islam yang juga diterapkan di UIN Malang dengan mempelajari dasar metodologinya. Keempat, memahami Islamisasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang beretika atau beradab.
Dan tujuan dari Islamisasi sains adalah berupaya memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjuangan antara Islam dengan sains modern sebelumnya atau akibat dikotomi antara ilmu pengetahuan dengan agama yang dipengaruhi oleh paham sekuler atau barat. Program Islamisasi sains ini menekankan pada kesabaran antara Islam dan sains modern tentang sejauh mana sains dapat bermanfaat bagi umat Islam. Konsisten. 3. Sains adalah bentuk pengetahuan yang spesifik yang mempunyai objek pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai ontologis, landasan epistemologis dan landasan aksiologis yang khas. Atau menurut kalangan akademis di UIN Malang ada berbagai pendapat atau versi tentang pemahaman Islamisasi ilmu pengetahuan. Ada 4, yaitu versi pertama beranggapan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan sekedar memberikan ayat-ayat yang sesuai dengan ilmu pengetahuan umum. Kedua, mengatakan bahwa Islamisasi dilakukan dengan cara mengislamkan orangnya. Ketiga, Islamisasi yang berdasarkan firasat Islam yang juga diterapkan di UIN Malang dengan mempelajari dasar metodologinya. Keempat, memahami Islamisasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang beretika, beradab. Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan. Ada 5 konsep Islamisasi sains diantaranya. Pertama, Islamisasi sains dengan pendekatan instrumentalistik, yaitu pandangan yang menganggap ilmu atau sains hanya sebagai alat instrumen. Artinya, sains terutama teknologi sekedar alat untuk mencapai tujuan, tidak memperdulikan sifat dari sains itu sendiri selama ia bermanfaat bagi pemakainya. Gagasan Islamisasi kontemporer, sejarah perkembangan dan arah tujuan dalam Islamia, majalah pemikiran dan peradaban Islam. Untuk mengimbangi Barat, kaum Muslim harus juga menguasai sains dan teknologi. Jadi, Islamisasi di sini adalah bagaimana umat Islam menguasai kemajuan yang telah dikuasai Barat. Banyak Muslim yang ahli sains bahkan meraih penghargaan dunia. Namun, tidak jarang dia makin jauh dari Islam. Meski demikian, pendekatan ini menyadarkan umat untuk bangkit melawan ketertinggalan dan mengambil langkah mengembangkan sains dan teknologi. Kedua, Islamisasi sains yang paling menarik bagi sebagian ilmuwan dan kebanyakan kalangan awam adalah konsep justifikasi. Maksud justifikasi adalah penemuan ilmiah modern, terutama di bidang ilmu-ilmu alam diberikan justifikasi atau pembenaran melalui ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Ketiga, konsep Islamisasi sains berikutnya menggunakan pendekatan sakralisasi. Ide ini dikembangkan pertama kali oleh Sayyid Hussein Nasr. Baginya, sains modern yang sekarang ini bersifat sekular dan jauh dari nilai-nilai spiritualisasi, sehingga perlu dilakukan sakralisasi. Keempat, Islamisasi sains melalui proses integrasi, yaitu mengintegrasikan sains Barat dengan ilmu-ilmu Islam. Ide ini dikemukakan oleh Ismail Al-Faruqi. Menurutnya, akar dari kemunduran umat Islam di berbagai dimensi karena dualisme sistem pendidikan. Di satu sisi, sistem pendidikan Islam mengalami penyempitan makna dalam berbagai dimensi, sedangkan di sisi yang lain, pendidikan sekular sangat mewarnai pemikiran kaum muslimin. Kelima, konsep Islamisasi sains yang paling mendasar dan menyentuh akar permasalahan sains adalah Islamisasi yang berlandaskan paradigma Islam. Ide ini disampaikan pertama kali secara sistematis oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Menurut Al-Atas, tantangan terbesar dihadapi kaum muslim adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak netral, telah merasuk ke dalam praduga-praduga agama, budaya, dan filosofis yang berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman manusia Barat. Langkah-langkah Islamisasi sains atau ilmu pengetahuan. Untuk merealisasikan Islamisasi ilmu pengetahuan, maka International Institute of Islamic Thought yang dipimpin oleh Islam Miraji Al-Faruqi merencanakan gagasan tersebut dalam berbagai langkah, di antaranya menguasai dan mahir dalam disiplin ilmu pengetahuan, tinjauan disiplin ilmu pengetahuan, menguasai warisan Islam,
penentuan penyesuaian Islam yang khusus terhadap disiplin ilmu pengetahuan. Perkembangan Islamisasi sains di Indonesia. Ide Islamisasi sains yang dikumandangkan oleh para ilmuwan penggagas ide tersebut bergaung pula di Indonesia. Para ilmuwan Indonesia pun ikut mendiskusikan ide tersebut. Pada beberapa kalangan mempraktikannya. Dengan demikian berarti ilmu pun bisa diislamisasi. Dalam bukunya, ia menggunakan kata Islamisasi sains dengan beberapa catatan. Pertama, unsur Islam dalam kata Islamisasi di atas tidak mesti difahami secara ketat sebagai ajaran yang harus dikemukakan rujukannya secara harfiah dalam Al-Quran dan hadis, tetapi sebaiknya dilihat dari segi spiritnya yang tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran fundamental Islam. Kedua, Islamisasi sains tidak semata berupa pertabelan sains dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang dipandang cocok dengan penemuan ilmiah, tetapi beroperasi pada level epistemologis. Ketiga, Islamisasi sains didasarkan pada asumsi bahwa sains atau ilmu seperti yang pernah ditunjukkannya tidak sama sekali terbebas dari nilai. Sementara itu, salah satu lembaga kajian di tanah air yang berkecimpung aktif menyuarakan ide Islamisasi sains adalah Institute for the Study of Islamic Thought and Divulgation oleh Hamid Fahmi Zarkazi. Tujuan institut didirikan adalah untuk mengklarifikasi dan merumuskan kembali konsep dan metodologi penting dalam hasanah pemikiran dan peradaban Islam yang relevan dengan problem yang dihadapi umat dengan keilmuan, pendidikan, sejarah, peradaban, politik, ekonomi, sosial, dan gender equality. Kesimpulan, Islamisasi sains seperti yang telah dikemukakan oleh kalangan akademik di UIN Malang itu mengandung 3 makna, yaitu pendapat pertama beranggapan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan sekedar memberikan ayat-ayat sesuai dengan ilmu pengetahuan umum yang ada ayatisasi. Kedua, mengatakan bahwa Islamisasi dilakukan dengan cara mengislamkan orangnya. Ketiga, Islamisasi yang berdasarkan filsafat Islam yang juga diterapkan di UIN Malang dengan mempelajari dasar metodologinya. Keempat, memahami Islamisasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang beretika atau beradab. Dan tujuan dari Islamisasi sains adalah berupaya memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjuangan antara Islam dengan sains modern sebelumnya atau akibat dikotomi antara ilmu pengetahuan dengan agama yang dipengaruhi oleh paham sekuler atau barat. Program Islamisasi sains ini menekankan pada kesabaran antara Islam dan sains modern tentang sejauh mana sains dapat bermanfaat bagi umat Islam. Demikian presentasi dari kami. Apabila masih ada banyak kekurangan baik dalam pengucapan, penjelasan maupun kata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.